Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Sang Penari Perawan di Pantai Selatan. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Cinta adalah elemen penting yang harus diperjuangkan. Tapi seringkali perjuangan cinta menemui hal-hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Jawa Timur 1998. Hari itu Jono sengaja pulang karena ingin memanfaatkan liburan kantornya untuk menonton acara spesial, yaitu larung sesaji atau larung sesajen di Pantai Selatan. 4 atau 5 tahun lalu adalah terakhir kali dia menyaksikan acara serupa. Kali ini rasanya dia kangen dengan acara itu. Manusia yang tumpah ruah di pinggir pantai, rangkaian acara yang khidmat dengan penari-penari cantik, dan puncaknya ketika beberapa nelayan dengan sampan-sampan kecil membawa sesajen ke tengah laut. Juga biasanya banyak pula turis-turis mancanegara yang sengaja datang ke sana untuk menikmati acara tahunan setiap tanggal 1 Suro itu. Dengan bersepeda motor sendiri, Jono pun berangkat dari rumahnya di Jombang. Di usia yang sudah menginjak 27 tahun, memang dia belum menikah. Jadi, dia masih bisa bebas kemana-mana sendiri. Sesampai di sana, dari jauh Jono melihat ada seorang laki-laki yang sepertinya dia kenal. Dan setelah semakin seksama memperhatikan, ternyata itu adalah Nanang, teman kuliahnya dulu. Jono pun segera menghampirinya. Nanang terlihat terkejut, lalu memeluk dan mengguncang-guncang tubuhnya berkali-kali. Dulu, mereka berdua sangatlah dekat, yaitu ketika sama-sama kuliah dan kos di Kota Malang. Bahkan, Jono beberapa kali berkunjung ke rumah Nanang dan sampai saat ini pun masih diingatnya, yang terletak tak jauh dari kota Tulungagung. Tapi itu terakhir kali ketika semester akhir, dan setelah itu mereka berpisah karena kesibukan dan pekerjaan masing-masing. Nanang yang ternyata datang ke tempat itu juga sendirian, segera mengajak Jono duduk berdua di atas pasir. Obrolan itu pun berlangsung seru, selayaknya dua sahabat karib yang sudah lama tak bertemu. Nanang ternyata masih bekerja di Jakarta seperti kabar beberapa tahun lalu. Sedangkan Jono sejak pertama kali mendapat pekerjaan tinggal di kota Surabaya. Seperti halnya Jono, Nanang juga belum menikah dan mengaku sedang menikmati karirnya yang sedang cukup bagus. Di sela-sela obrolan, mereka berdua pun menikmati rangkaian acara. Ketika ada beberapa wanita cantik menampilkan tarian yang konon magis itu, mata Jono tertambat pada seseorang dari mereka. Nanang ternyata menyadari tatapan sahabatnya. Lalu dengan menggoda, Nanang menanyakan kenapa Jono terlihat begitu terpesona. Jono pun mengaku pada sahabatnya. Sambil menunjuk seorang penari, dia mengaku bahwa memang sangat terkesima dengan kecantikan cewek itu. Setelah Nanang menanyakan lagi siapa yang ditunjuk,
Nanang pun mengatakan sesuatu yang membuat Jono merasa senang. "Oh itu, namanya Wulan, dia tetanggaku." Jono tiba-tiba merasa berbunga-bunga. Kebetulan kali ini dia sedang jomblo setelah putus dari pacarnya sekitar 3 bulan yang lalu. Kemudian setelah menanyakan kembali apakah Jono masih ingat rumahnya, Nanang pun menjelaskan bahwa rumah Wulan hanya terpisah 4 rumah dari rumahnya dan terletak di dekat pos kamling. Lebih spesifik, Nanang menjelaskan bahwa rumah Wulan berwarna hijau dengan halaman luas dan pohon mangga besar di depannya. Jono pun semakin antusias. Lalu dengan setengah merengek, dia minta bantuan pada Nanang yang mungkin bisa mengenalkannya pada cewek itu. Nanang pun menyambut baik dan bahkan menyuruh Jono untuk menunggu sebentar. Katanya dia akan menghampiri Wulan yang kebetulan baru saja selesai menari. Nanang berjalan ke sana. Tak lama kemudian, dia membawa secarik kertas yang lalu diberikan pada Jono. Katanya, itu adalah alamat tempat kos Wulan di Surabaya. Kata Nanang lagi, Wulan akan menyambut baik siapapun laki-laki yang ingin berkenalan dengannya. Yang penting, jangan ada niat yang macam-macam. Wulan menurut Nanang ternyata sedang kuliah di Surabaya. Dan kata Wulan tadi, akan lebih baik jika Jono menemuinya di tempat kos, karena selain besok pagi dia harus kembali ke Surabaya, di tempat kosnya ternyata cukup bebas. Jono pun terpancing untuk nyeletuk dengan pertanyaan konyol. "Tapi dia bukan cewek nakal kan?" "Hus, ngawur kamu." Begitu Nanang langsung menyambar pertanyaan Jono. Nanang kemudian menjelaskan bahwa salah satu syarat menjadi penari dalam acara tadi adalah wanita yang masih perawan. Dan karena acara-acara seperti itu disakralkan secara turun-temurun, akan mustahil jika ada cewek yang sudah tidak perawan berani menjadi penari di acara seperti tadi. Risikonya, menurut Nanang, tidak main-main. Dan katanya itu sudah pernah terjadi dulu. Jono pun manggut-manggut sambil meminta maaf atas pertanyaannya yang konyol tadi. Mungkin sebagai tetangga, Nanang ikut tersinggung dengan pertanyaan Jono. Singkat cerita, setelah acara larung sesajen selesai, mereka pun berpisah. Nanang sempat mengajak Jono mampir ke rumahnya, tapi dengan halus ditolak karena nanti ada acara tahlilan malam ke-7 meninggalnya salah satu tetangga. Sambil Jono berjanji, nanti ketika lebaran, dia akan berkunjung ke rumah Nanang di Tulungagung. Tak lupa, kedua sahabat itu bertukar alamat dan nomor telepon kantor. Singkat cerita, Jono pulang ke Jombang dan keesokan harinya, dia berangkat ke Surabaya. Selama bekerja di hari itu, fokusnya agak terganggu. Kecantikan Wulan benar-benar membuyarkan konsentrasinya. Wajah Wulan seperti mencerminkan kecantikan Jawa yang lemah lembut dan keibuan. Hanya saja Jono sangat yakin, dengan wajah rupawan seperti itu, pasti tak sedikit laki-laki yang berusaha mendekatinya. Jono lalu sadar, hal ini tak bisa dibiarkan terlalu lama. Dia pun berencana pergi ke tempat kos Wulan nanti malam. Ketika jam istirahat siang, Jono makan di warung langganannya di depan kantor. Di tengah-tengah makan,
matanya sempat menangkap seorang wanita bersepeda motor melintas di jalan. Wajahnya tak begitu jelas, tapi spontan mengingatkan Jono pada Wulan. Entahlah, apakah itu memang Wulan atau pikiran Jono yang sudah terlalu terbawa kekaguman sejak kemarin. Malam harinya, berbekal alamat di secarik kertas yang diberikan Nanang, Jono pun berangkat. Kebetulan tempat itu hanya berjarak 5 menit dari tempat kosnya. Sesampai di sana, suasana terlihat cukup ramai dan banyak cewek sebagaimana layaknya tempat kos Putri. Belum sempat membelokkan sepeda motor, tiba-tiba terdengar ada suara memanggil. "Mas!" Jono pun mencari suara itu. Firasatnya mengatakan dialah yang dipanggil. Dan ternyata benar. Tak jauh dari tempatnya berhenti, ada sebuah halte. Dan terlihat Wulan melambaikan tangannya. Dengan hati yang mulai berdebar, Jono pun menuju halte itu. Jono sangat sadar ini adalah getaran-getaran suka atau cinta yang sedang dirasakannya. Ternyata Wulan tetap sangat cantik, walau tampilannya jauh dibanding kemarin dengan pakaian lengkap penari. Cewek ini benar-benar cantik alami. Di halte itu tidak ada orang lain, hanya Wulan yang duduk sendiri di sana. Jono pun memberanikan diri mengulurkan tangannya sambil berkenalan. Tak lupa, dia mengaku sebagai sahabat Nanang, tetangga Wulan yang kemarin minta dikenalkan. Wulan tersenyum dan terlihat menyambut hangat kedatangan Jono. Memang banyak orang mengatakan Jono cukup tampan, dan selama ini dia cukup percaya diri ketika menghadapi wanita. Jono dan Wulan pun tenggelam dalam obrolan santai yang mengasihkan. Wulan mengaku sebagai mahasiswa semester 6 salah satu universitas di Surabaya. Dia juga bercerita sebagai asli orang Tulungagung yang memang rumahnya tak jauh dari Nanang. Di halte ini, dia duduk sendiri karena baru saja keluar membeli sabun. Obrolan itu berjalan semakin menarik. Nanang juga menceritakan pekerjaannya di Surabaya. Obrolan di pertemuan pertama itu berlangsung cukup singkat. Jono memang sengaja tak ingin membuat kesan kurang baik. Yang penting, dia bisa merasakan bahwa sambutan Wulan cukup hangat dan sepertinya ada harapan untuk menjalin hubungan lebih jauh. Sebelum Jono pamit, Wulan mengatakan bahwa kalau Jono ingin menemuinya, akan lebih asik ngobrol di halte ini. Selain dekat dari tempat kosnya, Wulan mengaku senang duduk di pinggir jalan sekaligus melihat orang yang lalu lalang. Wulan juga bercerita bahwa dirinya bukan tipe cewek yang suka jalan-jalan. Jono lalu minta izin pada Wulan untuk datang lagi besok malam. Dan untungnya Wulan tidak keberatan. Kesepakatan pun disetujui. Besok malam jam 8 mereka akan bertemu lagi di halte itu. Pertemuan dengan Wulan benar-benar membuat Jono semakin terkesima. Cewek ini bukan hanya cantik, tapi sangat sopan dan lemah lembut. Dengan posisi sudah mapan dalam pekerjaan dan juga merasa cukup umur, Jono mulai memberanikan diri untuk bermimpi bahwa wanita ini kelak akan diperjuangkan dengan serius sebagai pendamping hidupnya.
Jono pun bekerja seperti biasa di keesokan harinya. Hanya saja bayangan tentang Wulan semakin kuat menari-nari di benaknya. Dia sadar, dia sedang jatuh cinta. Walau perkenalan ini masih terlalu singkat, tapi rasanya cukup baginya untuk merancang langkah yang lebih jauh. Keputusan pun diambil. Nanti malam, dia akan mengutarakan perasaan cintanya pada wanita cantik yang ditemui di pantai selatan itu. Malam harinya, sesuai janji, Jono menemui Wulan lagi di halte dekat tempat kosnya. Dan Wulan juga sudah menunggu di sana. Kali ini, tampilan Wulan agak berbeda. Berjaket tebal dan wajahnya pucat. Menurut Wulan, dia sedang tidak enak badan, tapi tetap harus menunggu di halte karena sudah janjian. Wajah Wulan juga terlihat sedih. Dan setelah Jono berinisiatif bertanya, ternyata ada masalah lain. Kata Wulan, bapaknya sudah sakit-sakitan dan tak bisa lagi maksimal mengurusi sawah yang menjadi satu-satunya sumber mata pencaharian mereka. Bahkan Wulan mulai khawatir dia tak mampu melanjutkan kuliah. Air mata Wulan menetes saat itu. Katanya sebenarnya ada cita-cita tinggi yang dipasang di hatinya. Tapi dengan segala keterbatasan ini, mungkin cita-cita itu akan kandas. Bapaknya juga mengatakan, jika memang ada laki-laki yang mendekati dan berniat baik melamar, lebih baik dipertimbangkan. Karena posisi paling mulia bagi seorang wanita adalah menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik. Air mata Wulan terus berderai. Terasa sekali bahwa ini adalah sesuatu yang berat baginya. Di sini, Jono merasa mendapat momentum. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk menyatakan semua gelora di hatinya, bahwa dia serius dan berniat melamar Wulan. Walau perkenalannya mungkin memang masih terlalu singkat. Tapi Jono segera membatalkan niat itu karena wajah Wulan terlihat makin pucat dan tubuhnya menggigil. Rasanya tidak pantas mengutarakan niat baik itu dalam situasi seperti ini. Tak lama kemudian, Wulan pun pamit masuk karena mau istirahat. Tak lupa, dia mengatakan bahwa besok pagi rencana pulang ke Tulungagung dan tidak masuk kuliah. Jono sempat menyarankan untuk pergi ke dokter dulu. Tapi dengan sopan dan halus Wulan menolak, sambil mengatakan bahwa istirahat malam ini akan membuat badannya nyaman. Dan selama ini setiap kali sakit, obat terbaiknya adalah pulang kampung bertemu kedua orang tuanya. Jono pun pulang membawa perasaan cinta dan niat hidup bersama Wulan yang belum sempat diutarakan. Rencananya minggu depan dia akan datang lagi, karena kata Wulan dia berencana pulang sampai hari Minggu. Pertemuan kedua ini membuat Jono semakin yakin. Sepertinya Wulan bukanlah anak orang kaya dan berlatar belakang keluarga yang juga cukup sederhana. Justru wanita seperti itulah yang selama ini diidamkan. Dulu ibunya pernah berpesan agar tidak mencari anak orang kaya, agar martabat dirinya dan keluarga lebih mudah dijaga. Hari demi hari berlalu tanpa pertemuan dengan Wulan. Ada kerinduan yang semakin lama semakin kuat.
juga rasa kasihan mendengar cerita Wulan. Di hati Jono ada rencana untuk menyatakan cinta sambil memberi dua pilihan pada Wulan, andai saja cintanya diterima. Yang pertama, mengajak Wulan menikah dan membina rumah tangga. Karena seperti cerita Wulan, bapaknya sudah membuka pintu untuk itu. Atau yang kedua, jika Wulan berniat melanjutkan kuliah, Jono akan siap membantu biaya dan melamarnya kelak setelah lulus kuliah. Rencana itu begitu matang dan akan disampaikan hari Senin malam, ketika Wulan sudah datang lagi dari Tulungagung. Tapi ketika malam minggu, Jono tiba-tiba berubah pikiran. Rencana pun segera diganti. Minggu pagi, dia akan berangkat ke Tulungagung sekalian memperkenalkan diri pada orang tua sambil menjenguk beliau. Rasanya ini adalah langkah yang tepat untuk awal pembuktian diri sebagai calon menantu yang pantas. Di sana, dia akan menceritakan pula bahwa pekerjaannya cukup mapan di Surabaya dan siap berumah tangga. Dan rencana itu benar-benar dilakukan. Minggu pagi, Jono bersepeda motor ke Tulungagung. Kesempatan ini tak boleh disia-siakan. Walaupun Wulan pernah mengatakan bahwa saat ini tidak ada laki-laki yang sedang dekat dengannya, tetapi tetap ada kekhawatiran besar di hati Jono bahwa orang secantik Wulan pasti dibidik banyak cowok. Setelah sekitar 4 jam perjalanan, sampailah Jono di sana. Begitu sampai di depan rumah Nanang, ingatannya terbawa kembali ke masa lalu. Ketika zaman kuliah, dia sering berkunjung ke rumah itu. Tak terlalu banyak yang berubah dari rumah Nanang. Hanya ada taman kecil di depan rumahnya yang membuat tampilan rumah itu semakin menarik. Tapi bangunan induk dan pohon rambutan di samping kiri tetap seperti dulu. Ada keinginan untuk singgah dan menyapa orang tua Nanang. Tapi rencananya itu akan dilakukan nanti setelah dari rumah Wulan. Jono pun meneruskan perjalanan. Sesuai ingatannya tentang posisi rumah Wulan, sesuai penjelasan Nanang seminggu yang lalu. Begitu sampai di depan sebuah rumah berhalaman luas, Jono pun berhenti. Ada pohon mangga besar di sana. Jono yakin ini adalah rumah Wulan karena tak ada rumah di sekitar situ yang punya pohon mangga di depannya. Setelah memarkir sepeda motor, Jono pun mengetuk pintu rumah itu. Tak lama kemudian, keluarlah seorang ibu tua yang di wajahnya masih terlihat jelas gurat-gurat kecantikan di masa muda. Jono yakin ibu ini dulu pasti sangat cantik. Dan yang membuat Jono semakin yakin ini adalah rumah Wulan, wajah ibu itu mirip seperti wajah Wulan. "Bu, maaf, apa ini rumahnya Wulan?" Begitu kalimat pertama yang dikeluarkan Jono. Sang ibu menjawab iya dan langsung mempersilahkan Jono masuk. Begitu duduk, ibu itu pun bertanya, "Maaf dek, sampean apanya Wulan?" Jono sempat gugup mendengar pertanyaan itu. Mulai terbayang liar di pikirannya. Ibu ini suatu saat akan jadi ibu mertuanya. Lalu
dia mengaku sebagai temannya Wulan di Surabaya. Tiba-tiba ibu itu terdiam. Lalu dengan berlinang air mata, beliau mengatakan bahwa Wulan adalah anaknya dan dia sudah meninggal sekitar seminggu yang lalu karena kecelakaan. Jono pun terhenyak seketika. Jelas-jelas minggu lalu dia melihat Wulan dengan anggun ikut menari di acara satu suro. Dan beberapa hari yang lalu ngobrol dengannya di Surabaya. Ini benar-benar tak bisa dinalar dan sangat mengejutkan. Jono mulai merinding. Ingin rasanya dia bertanya kapan meninggalnya Wulan. Kalaupun Wulan yang ditemuinya di Surabaya ternyata telah meninggal, apakah ketika dia lihat menari itu benar-benar Wulan dan ketika itu masih hidup? Tapi Jono membatalkan niat itu karena khawatir akan semakin membuat Ibu Wulan tenggelam dalam kesedihan. Jono lalu berkali-kali mengucapkan permintaan maaf jika kedatangannya kali ini justru membuka luka kesedihan. Jono lalu terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa pertemuan dengan Wulan terjadi beberapa bulan yang lalu di Surabaya. Sambil terus menangis, ibu itu juga mengatakan bahwa Wulan sebenarnya memang kuliah di Surabaya. Situasi pun menjadi haru, apalagi sang ibu terus menangis. Pasti kesedihan masih sangat kuat beliau rasakan. Karena tak ingin terlalu lama dalam situasi canggung seperti itu, Jono pun pamit pulang. Bahkan ketika ibunya Wulan menawarkan dibuatkan kopi, Jono dengan sopan menolaknya. Begitu keluar rumah, Jono ikut menangis. Cerita ini bukan hanya menyedihkan, tapi membuat satu cita-cita besarnya kandas secara tak terduga. Dan ada satu pertanyaan yang tersisa, yang tak tega ditanyakan tadi, yaitu tentang kapan tepatnya Wulan meninggal. Karena walau mulai percaya bahwa Wulan yang ditemui di Surabaya bukanlah manusia, ada rasa penasaran yang luar biasa. Siapakah Wulan yang dilihatnya menari seminggu yang lalu? Bersama kesedihan dan penasaran, Jono pun singgah di rumah Nanang. Walau mungkin Nanang sedang ada di Jakarta, tapi ingin rasanya bertemu orang tuanya karena sudah lama tak berkunjung. Sekaligus menanyakan tentang kapan sebenarnya Wulan meninggal. Pasti sebagai tetangga ada jawaban yang jelas atas itu. Jono pun memasuki halaman rumah Nanang. Banyak nostalgia masa dulu yang menari lagi di benaknya. Entah berapa kali dia pernah ke rumah ini, dan bahkan sempat juga menginap dulu ketika zaman kuliah. Belum sempat mengetuk pintu, keluarlah seorang ibu cukup tua. Jono masih hafal betul. Itu adalah Bu Rodiah, ibunya Nanang. Bu Rodiah pun langsung menyambut walau terlihat berusaha keras mengingat sesuatu. Masuk, Dek. Kok saya lupa ingat ya? Jono pun tersenyum sopan dan membantu Bu Rodiah. Saya Jono, Bu. Teman kuliahnya Nanang yang dulu sering kesini. Oh iya, Nak Jono. Ibu sampai lupa soalnya sudah berapa tahun ya nggak ketemu. Jono pun lagi-lagi dengan sopan mengangguk.
Mereka berdua kemudian terlibat obrolan ringan. Tapi pada satu momen, Bu Rodiah tiba-tiba terdiam. Jono yang menyadari itu lalu menghentikan suara tawanya yang dari tadi bercanda basa-basi dengan beliau. Tapi mungkin Nak Jono belum dapat kabar ya. Nanang meninggal setahun yang lalu karena kecelakaan. Untuk kedua kalinya, Jono terhenyak tiba-tiba. Tenggorokannya terasa tersedak seketika. Lagi-lagi, ini di luar nalar. Jelas-jelas minggu lalu Nanang bersama dirinya dan ngobrol di pantai selatan di acara satu suro. Sekali lagi, kesedihan berat dirasakan Jono. Belum hilang rasa sedih tentang Wulan, sekarang dia kehilangan sahabat lama yang ternyata sudah meninggal setahun yang lalu. Jono berderai air mata sambil mengucapkan permintaan maaf lagi karena mungkin kedatangannya membuat Bu Rodiah kembali teringat Nanang. Seperti di rumah Wulan tadi, Jono pamit sebelum sempat dibuatkan minum. Pada Bu Rodiah, dia mengaku sangat terkejut dan sedih, sekaligus mendoakan yang terbaik bagi sahabatnya di alam sana. Jono pun pulang kembali ke Jombang dengan aneka kesedihan yang memenuhi benaknya. Rangkaian kejadian ini sungguh aneh dan membuatnya merinding. Dua orang yang ditemuinya, Nanang dan Wulan, ternyata sudah meninggal. Tapi tetap ada satu pertanyaan yang mengganjal di hatinya dan menyisakan rasa penasaran yang kuat tentang kapan sebenarnya Wulan meninggal dan apakah dia sebenarnya masih hidup ketika menari di acara minggu lalu. Pertanyaan itu tak pernah bisa terjawab, karena Jono juga tak tahu mau bertanya kepada siapa lagi tentang kepastian meninggalnya Wulan. Hari demi hari berlalu, dan waktu pun terus berjalan. Cukup lama Jono diliputi kesedihan tentang Nanang dan Wulan. Teringat kembali kebersamaan bersama sahabatnya ketika zaman kuliah. Nanang selain sebagai sahabat juga adalah orang yang sangat baik. Dan lagi tentang Wulan, karena wanita cantik itu digadang-gadang akan menjadi istrinya. Tapi keinginan besar itu harus kandas dan diiringi rangkaian kejadian yang tidak masuk akal. Sekitar setahun kemudian, Jono pun menikah. Wanita itu dikenalnya lewat salah satu rekan kerja di kantor. Sejak awal pertemuan, dia memang sangat menarik. Selain cantik, tutur katanya halus dan lembut. Cewek itu berasal dari Lamongan. Dan ada satu hal yang membuat Jono akhirnya semakin yakin menikahi cewek ini, yaitu secara kebetulan namanya juga adalah Wulan. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, sang penari perawan di pantai selatan. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Tita Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya,
jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.